Selamat datang teman-teman sekalian. Kita latihan soal OSN. Kali ini kita akan bahas soal OSK 2018 nomor 2 atau soal OSN tingkat kabupaten. Nomor 2 ini terkait gerak parabola. Kita mulai dengan membacakan soalnya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu dari permukaan tanah. Ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H1 untuk pertama dan kedua kalinya, selang waktu antara keduanya adalah T1. Sedangkan ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H2 untuk pertama dan kedua kalinya, selang waktu antara keduanya adalah T2. Asumsikan H2 lebih besar dari H1 dan T1 lebih besar dari T2. Tentukan A. Selang waktu ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H3 untuk pertama dan kedua kalinya. Dinyatakan dalam H1, H2, H3, T1, dan T2. Syarat untuk H3. Mohon maaf. Dinyatakan dalam H1, H2, T1, dan T2 agar selang waktu pada soal A, soal A ini, ada nilainya. Gitu. Oke. Pertama-tama untuk mengerjakan ini tentu saja kita butuh menggambarkan gitu ya. Menggambarkan geraknya bagaimana. Oke, saya harap Anda masih ingat masalah gerak parabola. Kalau Anda di SMA berarti kemungkinan besar Anda pelajari di kelas 7 ya. Mohon maaf di kelas 7, di kelas 10. Oke, gerak parabola adalah gerak ke dua dimensi gitu ya. Gerak dua dimensi. Kita bisa bayangkan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X gitu. Kita bayangkan dia berada awalnya pada titik 0 gitu. Pada titik 0x dan 0y, lalu bergerak parabola ke atas. Oke. Kemudian diketahui sudut elevasinya tertentu, juga kecepatan awalnya tertentu. Kecepatan awalnya berarti ke sana gitu ya. Kita nggak tahu berapa, tertentu. Kita misalkan ini V0. Kemudian sudut elevasinya alfa, kita misalkan. Lalu yang diketahui berikutnya adalah H1 dan T1. Dikatakan ada ketinggian yang dimisalkan. Ketinggian berarti saat Y sama dengan H1, di sini misalnya H1. Untuk pertama, berarti di sini pertama kalinya. Dan nanti kedua kalinya di sana. Gitu ya. Karena dia pasti setelah naik, dia turun lagi akan menempuh ketinggian yang sama di H1. Nah, dikatakan waktu yang diperlukan dari H1 ini pertama kali sampai sini adalah T1 gitu ya. Lalu ada H2 yang lebih besar dari H1 di soalnya. Kita misalkan di sini. Tuh. Ada H2 di sini yang ditempuh saat pertama dan kedua kalinya akan memakan waktu sebesar T2. Oleh karena itu terlihat jelas ya, waktu dari H1 pertama ke H2 pertama di sini itu akan lebih besar daripada uh, waktu saat menempuh H2 pertama hingga H2 yang berikutnya. Gitu. Oke, jadi H2 lebih besar dari H1 dan nanti T1 lebih besar dari T2. Oke, perlu kita ingat gerak ke arah X itu adalah gerak GLB atau gerak lurus beraturan, sementara ke arah Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Dia memiliki percepatan konstan, gitu ya. Itu artinya percepatan konstan. Nanti percepatannya apa? Percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan dengan GLB ke arah X dan GLBB, yaitu ke arah vertikal pada kasus gerak parabola, gitu ya. GLBB nggak harus ke arah vertikal. Namun masalahnya adalah dari data-data yang diketahui adalah titik-titik ketinggian gitu ya, bukan titik-titik ke arah sumbu X. Oleh karena itu lebih gampang jika, bukan lebih gampang atau mungkin hanya mungkin gitu ya, kalau kita selesaikan menggunakan ini. Artinya kita akan mengingat persamaan GLBB ke arah vertikal gitu. Tapi untuk eh, memulai saya harus mengajak kita untuk membuat kesepakatan gitu. Nah, saya selalu menggunakan koordinat di awal-awal gitu ya supaya nanti kita nggak salah. Saya menggunakan koordinat pada dua dimensi, ke arah atas itu positif, ke arah
eh, kanan positif atau ke arah X positif gitu ya. Ini Y positif. Artinya semua besaran yang arahnya ke atas akan bernilai positif. Semua besaran yang arahnya ke kanan akan bernilai positif. Begitu ya. Oke. Berarti dengan cara ini, percepatan gravitasi karena arahnya ke bawah akan saya tulis sebagai minus 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini perlu disepakati sebenarnya supaya nanti tidak salah. Karena dalam matematika, minus dan positif itu sangat berbeda, tapi dalam fisika itu hanya masalah arah kadang-kadang gitu ya. Nah, sekarang kita sepakati seperti ini. Nah, kalau sudah disepakati seperti ini, maka kita coba ingat kembali persamaan gerak vertikal ke atas gitu ya. Jadi sekarang kita hanya berurusan dengan gerak vertikal ke atas, yang mana hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Berarti kita ingin menentukan persamaan posisi. Berarti Y gitu ya. Y, kalau kamu masih ingat, diberikan oleh Y0 atau posisi awal ditambah kecepatan awal dikali waktu. Nah, ini kecepatan awal ke arah Y dikali waktu ditambah setengah kecepatan gravitasi dikali waktu pangkat 2. Nah, mungkin kalau kamu belajar di tempat lain akan ditulis setengah GT pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sini dia mengasumsikan G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Minusnya langsung dikeluarkan. Gitu ya. Jadi, saya tidak akan menggunakan minus, saya akan menggunakan positif seperti ini. Jadi, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, yang pertama kita ingin uh, membuat persamaan T1, T2, dan T3 gitu ya. Berarti pertama-tama kita harus berhubungan dengan H1 dan T1. Oke, Oke, kita akan membuat persamaan untuk H1 dalam hubungannya untuk mencari T1 gitu ya. Saya tulis judulnya H1 dan T1. Oke, berarti sekarang kita ingin mencari tahu waktu saat ketinggiannya H1 gitu ya. Waktu saat di H1 pertama dan waktu saat di H1 kedua. Oke, berarti persamaan posisinya akan berubah. Y-nya berada pada H1 gitu ya. Berarti H1 sama dengan Y0-nya 0 gitu ya. Tadi kita anggap titik awalnya 0 dari bawah sini. Berarti nggak perlu saya tulis lagi. Atau mungkin nggak tulis saja nggak apa-apa. 0 ditambah V0 ke arah Y. Ke arah sini. Kecepatan ke arah vertikal. Itu adalah V0 sin alfa. Nanti ini dari mana? Kalau kamu lupa atau belum pernah pelajari, silahkan dipelajari kembali. Maka ini adalah V0 sin alfa dikali waktu ditambah setengah percepatan gravitasi dikali waktu pangkat 2. Gitu. Nah, kalau kamu lihat, ini bisa kita susun kembali persamaannya menjadi setengah percepatan gravitasi kali waktu pangkat 2 ditambah kecepatan awal sin alfa dikali waktu dikurang H1 sama dengan 0. Nah, saya pikir ini persamaan yang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Itu adalah persamaan kuadrat. Ya. Persamaan ini akan memiliki dua solusi. Nah, nanti kita misalkan solusinya adalah T1 dan T2. Apakah T1 di sini atau T2 di sini kita nggak tahu karena kita nggak tahu mana yang lebih besar gitu ya. Jadi untuk sementara saya tulis T1 dan T2. Artinya salah satunya ya, bisa jadi T1 di sini atau T2 di sini. Atau T1-nya di sini dan T2-nya di sini. Nah, sekarang masalahnya adalah mencari T1 dan T2. Gitu. Oke, untuk menyelesaikan mungkin kita gunakan saja persamaan. Maaf, bukan persamaan, rumus ABC. Mungkin kamu sudah pernah dengar itu. Kalau belum pernah, saya coba tulis ulang, gitu ya. Untuk menyelesaikan ini, kita misalkan ada dua solusinya, yaitu T1 dan T2, gitu ya. Itu diberikan oleh B plus minus
Nah, B-nya itu yang mana nanti kita akan lihat. Gitu. Akar dari B pangkat 2 minus 4A dikali C per 2 dikali A. Nah, A-nya yang mana? Itu ini, itu ya. B-nya yang mana? Fenol sin alfa. C-nya yang mana? Minus H1. Ini H1. Oke. Ini tinggal kita masukkan ke rumus ABC. Oke, coba cek nanti apakah ada solusinya. Oke, maka bisa kita tuliskan ulang biar bisa dilihat. C1, 2 itu sama dengan B-nya jangan lupa adalah fenol. Ini kalau kita tulis dalam bentuk yang umum ditulis ya AX ditambah BX tambah C itu sama dengan 0. Nah, dalam hal ini X adalah T gitu ya. Jadi A-nya adalah setengah G, B-nya adalah fenol sin alfa, dan C-nya adalah minus H. Nah, kayak B itu adalah fenol sin alfa plus minus akar dari fenol kuadrat. Langsung kita kuadratkan saja. Sin kuadrat alfa dikurang 4 dikali A jangan lupa setengah G, dikali C. C-nya adalah minus H1. Gitu ya. Dibagi 2A. A-nya adalah setengah G. Oke, ini bisa kamu sederhanakan atau kita sederhanakan menjadi nggak terlalu sederhana sih ya. Fenol sin alfa plus minus. Nah, plus minus ini artinya apa? Salah satu solusinya adalah plus, salah satu solusi berikutnya adalah minus gitu untuk mencari T1 dan T2. Oke, saya pikir itu nggak perlu saya jelaskan ya. Kamu harusnya sudah paham. Oke, akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa minus 4 dikali setengah itu 2G H1. Tapi H1 nya minus. Berarti plus, ini jadi plus 2G H1. 2G H1. Bawahnya 2 dikali setengah G berarti adalah G. Nah, ini persamaan yang sedikit lebih sederhana gitu ya. Nah, berarti sampai di sini kita sudah paham. T1-nya adalah kamu bisa pilih plus atau minus gitu ya. Maka yang paling penting adalah kamu sekarang bisa mencari T1. Karena tadi tujuan kita adalah mencari T1 gitu ya. T1 itu apa? Nah, karena kita nggak tahu T1 kecil ini T1 kecil dan T2 kecil ada di mana. Apakah di posisi H1 awal atau H2? Sorry, H1 awal atau H1 berikutnya. Maka kita bisa tulis T1 adalah nilai mutlak dari T1 dikurang T2. Gitu ya. Artinya nilai positifnya gitu. Nah, ini sama dengan, nah, ini tinggal kamu uraikan, berarti fenolsin alfa plus ini per G dikurang fenolsin alfa minus, oke, mungkin saya tulis saja, ya. Oke, T1-nya kita anggap plus gitu ya, berarti fenol sin alfa plus akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa plus 2GH1 gitu. Yang saya maksud dibagi G. Nah, ini kita anggap T1 gitu ya. Dikurang T2. T2-nya berarti minus fenol sin alfa minus gitu. Akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa plus 2GH1 per G. Nah, kenapa diberikan nilai mutlak di sini?
Karena jelas saja kita nggak tahu ya mana yang lebih besar. Kita nggak mungkin mengandai-andaikan D1 lebih besar gitu. Nah, artinya kita gunakan nilai mutlak supaya nilai waktunya positif gitu. Nah, ini kamu lihat fenol sin alfa, lalu di sini ada fenol sin alfa minus ini positif. Artinya apa? Ini bisa kita coret gitu ya. Ini per G, ini per G. Oke. Dicoret maksudnya saling membagi menjadi satu gitu ya. Ini habis karena positif tambah negatif bilangan yang sama. Oke, sekarang bentuk sederhananya menjadi saya tulis dengan warna merah. 2 dikali, atau mungkin 2-nya saya tulis di atas saja. 2 dikali akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa plus 2 percepatan gravitasi dikali H1 per G. Gitu ya. Ini adalah T1. Nah, ini bisa kita ubah kembali bentuknya menjadi, ini saya coba ubah menjadi se- seper, seperdua G T1, ya, itu sama dengan akar fenol kuadrat sin kuadrat alfa plus 2G H1. Nah, eh, ini kalau kedua row sama-sama kita kuadratkan akan menjadi seperempat G pangkat 2 T1 kuadrat sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat alfa tambah 2G H1. Oke, sampai di sini kita sudah punya persamaan untuk eh, T1 dan H1 gitu ya. Menghubungkan H1 dan T1. Oke, tentu saja kita nggak perlu mencari tahu untuk masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah untuk H2 dan T2, H3 dan T3. Itu pasti mirip seperti ini gitu ya. Itu bisa kita bayangkan dia mirip seperti ini. Ini kita bayangkan sebagai persamaan satu. Maka kita bisa menuliskan seperempat G kuadrat T2 kuadrat gitu. Itu sama dengan fenol kuadrat sin alfa, sin kuadrat alfa ditambah 2G H2. Ya, itu pasti otomatis berlaku untuk H2. Ini kita bayangkan sebagai persamaan 2. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa turunkan kembali untuk H2. Nanti pasti prosesnya mirip seperti itu. Ya. Nah, kalau kamu lihat dari persamaan ini, sebenarnya bisa kita lihat ada yang sama ya. Ada suku yang sama, ini fenol kuadrat sin kuadrat alfa. Ini fenol kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, oleh karena itu kamu bisa tuliskan, atau mungkin kita coba tuliskan, fenol kuadrat sin kuadrat alfa itu sama dengan seperempat, mohon maaf, seperempat G kuadrat T1 pangkat 2 dikurang 2GH1, 2GH1, gitu ya. Ini sama dengan juga dari persamaan 2, dari persamaan 1 gitu ya. Dari persamaan 2, sama aja, seperempat G kuadrat T2 kuadrat dikurang 2GH2. Ini kita ambil dari persamaan 2. Oke. Nah, itu kita punya persamaan, kita sebut ini persamaan 3 gitu ya. Ini saya kasih kotak dulu. Nah, tapi masalahnya kita nggak sampai di sini, kita ingin mengerjakan untuk T3 gitu. Nah, maka kita butuh menuliskan T3 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, T3 penyelesaiannya pasti seperti ini.
gitu ya. Pasti seperti penyelesaian untuk T1 gitu. Maka kita bisa tuliskan bentuk untuk T3. T3 akan sangat mirip dengan ini ya. Mirip dengan ini, mirip dengan ini. Gitu. Saya coba garis kembali ini. Oke. Sekarang kita bekerja dengan T3. T3 dan H3 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama bisa kita tuliskan T3 itu sama dengan 2 dikali akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus 2 H, G, H3 gitu ya, per G. Nah, gitu. Jadi kalau kamu merasa nggak mungkin T1 dan T3 persis mirip persamaannya, yang diganti di sini adalah H1 dan H3 saja, kamu bisa coba kerjakan gitu ya. Nanti kalau misalnya udah salah, kamu bisa sampaikan ke kita melalui kolom komentar. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini, V0 kuadrat sin kuadrat alfa tambah 2GH3 G dan ada H3. Sementara di soal tadi kita diminta menentukan dalam bentuk H1, H2, H3, T1, T2. Nah, di sini variabelnya ada H3 gitu ya. Tapi ada G. Berarti kita ingin eh, mengganti G ini gitu ya. Nah, masalah berikutnya adalah ada V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Berarti kita harus mengganti ini dengan bentuk saya lupa. H1, H2, H3, T1, dan T2. Jadi hanya ada variabel itu nantinya. Nah, kalau kamu lihat baik-baik di sini, V0 kuadrat sin kuadrat alfa ada di sini gitu ya. Ada di persamaan 3. Nanti bisa kita substitusikan nantinya ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya G. Dari mana kamu dapat G gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali persamaan 3, G bisa kita ambil dari sini gitu ya. G bisa dinyatakan dalam bentuk H1 T1 H2 T2 gitu. Nah, berarti sekarang kita coba tuliskan bentuk lain dari G gitu ya, supaya nanti semuanya kita substitusikan ke sini. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan untuk G gitu. Oke, kita tuliskan kembali persamaan 3 untuk melihat bentuk lain dari G. Mungkin saya tulis di sebelah kanan sini saja. Saya tulis kembali persamaan 3 gitu ya. Itu seperempat G T1 pangkat 2 dikurang 2GH1 sama dengan seperempat G kuadrat dikurang 2GH2 gitu. Nah, kalau kamu lihat ini, tentu saja ada insting untuk menyederhanakan gitu ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Mungkin kita coba setiap suku kita kalikan, ruas kiri dan kanan gitu ya. Kita kalikan dengan pengali yang sama. Itu saya pilih 4 per G. Gitu. Kita kalikan 4 per G di sini. Sini juga 4 per G. Gitu. Ops, ini dikalikan 4 per G. Oke, 4 per G dikali setengah G T1 kuadrat. Oh ini sorry, ini G kuadrat gitu ya. Itu menjadi, ya dan saya juga tadi menulisnya kurang lengkap. Ini harusnya ada T2 pangkat 2 minus 2GH1. 2GH2. Maka ini tinggal GT1 pangkat 2 dikurang 8H1. Ya, sama dengan, sama aja, G, mohon maaf ini G kuadrat ya. Nggak kelihatan ini G kuadrat. Oke, G T2 kuadrat dikurang 8H2. Nah, semakin kelihatan bentuknya, kita bisa jadikan satu ruas yang memiliki variabel yang sama gitu ya. Jadi ini G,
T1 dikurang T2 sama dengan 8 H1 dikurang H2. Gitu. Oke, sekarang kamu bisa lihat bentuk dari G gitu ya. Nah, G sekarang benar-benar hanya dinyatakan dalam ini 8, H1, H2, dan T1, T2. T1 dikurang T2. Gitu. Oh ya, satu kesalahan ini pangkat 2 ya. Pangkat 2, pangkat 2, ini pangkat 2, pangkat 2. Nah, kalau kita lihat kembali H1 itu lebih kecil dari H2, artinya ini akan minus ya. Nah, karena tadi kita memang sepakati nilai percepatan gravitasi karena dia ke bawah, arahnya ke pusat bumi, bukan ke bawah sebenarnya. Minus 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dikonfirmasi di sini nilainya minus gitu ya. T1 lebih besar dari T2, berarti penyebutnya pasti positif, ini negatif gitu. Artinya yang kita kerjakan sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Nah, sekarang kita misalkan ini persamaan 4. Persamaan 4 ini kita substitusikan ke sini gitu. Ini nilainya ini bisa kita masukin ke sini. Nah, jadi sekarang sudah ada gambaran kurang lebih gitu ya. Oke, sekarang kita ke halaman berikutnya. Oke, sekarang kita tuliskan ulang T3 gitu ya. Karena kita ingin mencari T3. T3 sama dengan 2. 2-nya bisa dikeluarin sebenarnya ya. Kita keluarin aja di sini 2 kali akar. Akar. Nah, V0 kuadrat sin kuadrat alfa itu bisa kita ganti dengan salah satu saja. Misalnya ini, gitu ya. Seperempat G kuadrat T1 kuadrat dikurang 2GH1. Atau kamu bisa juga pakai ini, nggak terlalu masalah sebenarnya, gitu ya. Oke, V0 kuadrat sin kuadrat alfa kita ganti menjadi seperempat G kuadrat T1 kuadrat dikurang 2GH1 2GH1. Nanti ditambah 2GH3 gitu ya. Ditambah 2GH3. Oke, dibagi G tentunya. Jangan lupa di sini ada 2. Nah, kalau kamu lihat ini bisa kita kembali sederhanakan bentuknya dengan memasukkan 2 ke dalam gitu ya. Oke, kita tuliskan kembali itu sama dengan Oke, saya akan langsung tulis saja. Kalau 2 kita masukkan ke dalam berarti dia harus terbayangkan sebagai akar 4 gitu ya. Karena 2 adalah akar 4. Jadi ini bisa kita ganti dengan akar 4 gitu. Nah, saya nggak akan tulis ulang. Maka yang akan saya tuliskan adalah secara langsung. Nah, kalau akar 4 dikali seperempat G kuadrat T1 pangkat 2 itu akan menjadi, atau mungkin biar lebih jelas ya, saya tulis ulang aja, mohon maaf. Ini berarti menjadi akar 4 itu per G pangkat 2. Nah, ini dimasukin ke akar dikali seperempat G kuadrat T1 pangkat 2 dikurang 2G H1 tambah 2G H3. Gitu ya, ini akar. Jangan lupa ini dalam kurung. Nah, ini yang saya maksud tadi. Gitu ya. Jadi, G dan 2 kita masukkan ke dalam akar gitu. Supaya kita bisa menyederhanakan, maka ini menjadi seperempat dikali 4 itu 1, G kuadrat dibagi G kuadrat, jadi tinggal T1. Gitu ya. T1 pangkat 2, ini masih dalam bentuk akar, dikurang
4 dikali 2G H1 berarti 8, tapi G per G kuadrat jadi per G. Jadi 8 H1 per G. Ditambah dengan cara yang sama 8 H3 per G. Oke, ini masih dalam bentuk akar gitu. Oke, kemudian ada yang bisa kita jadikan satu ruas gitu ya, yaitu H1, bukan satu ruas, maksud saya satu suku, yaitu H1 dan H3. Ini hanya menyederhanakan ulang menjadi akar dari T1 pangkat 2 dikurang penyebut barunya berarti G gitu ya. G 8 H3 dikurang H1. Nah, sekarang ada sisa yang harus kita kerjakan gitu ya. Ada sisa pekerjaan. Sisa pekerjaannya apa? Masih ada G di sini. Tapi kita nggak perlu khawatir karena tadi kita sudah menentukan nilai G di sini, gitu ya. Berarti kita harus substitusikan ulang G dari sini ke sini. Jadi nilai G kita kembalikan ke sana. Oke, memang sedikit panjang, tapi kita tuliskan saja gitu ya. Jadi, saya tulis T3 sama dengan T1 pangkat 2. Ini dalam bentuk akar ya, akarnya saya tulis sebelah kanan. 8 H3 minus H1 per, ini perbesar, G itu tadi dalam bentuk pecahan juga masalahnya. 8 H1 kurang H2 per, ini perkecil, T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat gitu ya. Nah, jangan lupa ini masih dalam bentuk akar gitu. Mungkin saya tulis dalam warna hitam saja. Nah, ini bisa bisa langsung disederhanakan ya, 88 bisa dicoret gitu. Berarti bentuk akhirnya adalah akar T1 pangkat 2 plus H3 min H1 lalu dikali T1 pangkat 2 min T2 pangkat 2 per H1 min H2 gitu. Jadi ini adalah bentuk dari T3 gitu ya. Saya pikir sampai sini harusnya T3 sudah kita temukan. Tapi berhubungan kita punya soal B, syarat untuk H3 dinyatakan dalam H1, H2, T1, dan T2 agar selang waktu pada soal A ada nilainya gitu. Maka kita butuh sedikit menyederhanakan ulang ini, yaitu menggabungkan H1 ke suku yang di sini. Gitu. Nah, saya pikir kamu gak akan kesulitan untuk mengerjakan ini. Kamu tinggal menggabungkan atau kita ingin membuat ini jadi semacam satu suku seperti itu. Berarti hanya ada satu penyebutnya. Ini masih dalam bentuk akar H1 kurang H2 gitu ya. Berarti ini nanti bentuknya menjadi T1 kuadrat masih dalam bentuk akar kali H1 H2 gitu. Eh, ditambah H3 dikurang H1 dikali T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat. Persis seperti yang di atas gitu. Ini masih dalam bentuk akar. Oke, apa yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan bagian pembilang ini biar lebih ringkas gitu.
Karena kalau kita lihat ada yang bisa dikurangi dari situ ya. Apa yang bisa dikurangi? Kita coba lihat. Ini kita lihat T1 dikali H1, T1 kuadrat H1. Di sini juga ada T1 H1 gitu ya. Sebenarnya sudah kelihatan mana yang bisa saling menghabisi. Oke, kita tuliskan menjadi T1 H1, T1 kuadrat H1 kurang T1 kuadrat H2 gitu ya. Ditambah H1 T1 kuadrat. Oke, mungkin saya akan sedikit lebih pelan saja. T1 pangkat 2, H1 dikurang H2. Ini saya uraikan dulu. H3 dikali T1 dikurang T2, sama-sama kuadrat ini. Dikurang H1 gitu ya. T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat. Ya, saya harap kamu masih bisa mengikuti. Karena saya sendiri hampir bingung juga gitu ya. H1 dikurang H2. Ini masih dalam bentuk akar. Nah, oke, baru kita ke bentuk berikutnya. T1 kuadrat H1 dikurang T1 kuadrat H2. Nah, yang H3 karena nggak ada hubungannya dengan ini gitu ya. Nanti kita tulis seperti itu aja. Maka H3 dikali dalam kurung T1 kuadrat minus T2 kuadrat. Nah, ini dikurang H1 T1 pangkat 2. Ditambah gitu ya, minus kena minus. T2 kuadrat H1. Oke. Nah, kalau kamu lihat ada dua suku yang bisa kita coret. Nilainya 0 gitu ya, saling mengurangi. Yaitu yang ini, T1 kuadrat H1. Dan ini minus H1 T1 kuadrat. Gitu. Jadi sekarang kita punya bentuk yang paling terakhir, paling sederhana dari eh, T3 adalah, sebentar, bentuk paling sederhananya yang kita dapatkan adalah T2 sama dengan akar dari T2H1, T2-nya kuadrat ya, dari sini, dikurang T1H2, T1-nya kuadrat, ditambah T1 yang ini ya, lalu ditambah H2 dikali dalam kurung T1 pangkat 2 kurang T2 pangkat 2 per T1 dikurang H2. Nah, ini adalah bentuk terakhir untuk bagian A atau jawaban bagian A gitu ya. Nah, kita coba lihat kembali soal bagian B. Bagian A sudah dinyatakan H3 dalam sorry, T3 dalam bentuk A1, H2, H3, T1, dan T2. Sekarang syarat agar H3 pada bagian A gitu ada nilainya gitu. Apa syaratnya agar nilainya ada? Oke, karena ini pecahan, pertama-tama kita harus ingat nilai ini eh, tidak boleh sama dengan nol gitu ya. Tidak sama dengan nol. Nah, kita coba lihat kembali di atas. H1 di sini dikatakan lebih kecil dari H2. Berarti dia tidak sama dengan nol tapi dia negatif gitu ya. Ini malah negatif. Negatif gitu. Nah, nilai akar
tidak boleh negatif, nanti dia akan menjadi bilangan imajiner. Oleh karena itu, supaya ini bernilai positif, maka pembilangnya juga harus negatif, gitu ya. Negatif dibagi negatif, positif. Nah, ini sebenarnya konsekuensi dari pemilihan koordinat ini ya. Ke atas positif, ke bawah negatif. Pemilihan G sama dengan minus 10 meter per sekon pangkat 2. Kalau kamu gunakan ini tanda negatif, kamu tidak akan menemukan seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa diselesaikan dengan dua pilihan koordinat yang tadi. Oke, maka agar T3 ada nilainya, gitu, saya tuliskan ulang. T2 pangkat 2 H1 minus T1 pangkat 2 H2 ditambah H2 kali T1 kuadrat minus T2 pangkat 2 itu harus lebih kecil dari 0 atau negatif gitu ya. Untuk memenuhi pernyataan bagian B ini syarat untuk H3 untuk mencari nanti agar selang waktu pada soal A ada nilainya gitu. Gitu. Yang pertama syaratnya adalah ini harus negatif atau lebih kecil dari 0 agar T3 ada nilainya. Nah, karena kita diminta mencari tahu syarat untuk H3 gitu ya. Ini H3 tadi, mohon maaf. H3 gitu. Ya tadi saya salah tulis ya. Itu harusnya H3. Ini H3 tadi nulisnya kurang lengkap. Ini H3. Nah, nanti kita ingin menyatakan H3 ini dalam bentuk persamaan untuk membuat T3 bernilai gitu ya. Maka bisa kita tuliskan H3 T1 kuadrat minus T2 kuadrat itu harus lebih kecil dari uh, T1 pangkat 2 H2 dikurang T2 pangkat 2 H1 gitu ya. Oke, dari sini sebenarnya kamu sudah bisa selesaikan. Maka H3 itu harus lebih kecil dari nilai T1 pangkat 2 kali H2 minus T2 pangkat 2 kali H1 per T1 pangkat 2 kali T2 pangkat 2. Jadi ini adalah syarat untuk T3 punya nilai. Ini bagian B. H3-nya harus lebih kecil dari nilai ini. Gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal ini. Ini hanya sharing dari saya. Nanti kalau ada kesalahan, kita dalam penulisan atau konsep, saya harap kamu komentari, gitu ya, memberikan masukan supaya saya bisa tahu lalu mungkin bisa memberikan perbaikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat.